Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan mempelajari materi pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum kita mulai, silakan anak-anak like, subscribe, dan tekan loncengnya. Bapak harap anak dapat mempelajari dan memahami materi ini dengan baik. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam ini dapat kita bagi menjadi 3 berdasarkan iklim, geologi, dan sumber daya alam. Iklim Asia Tenggara dipengaruhi oleh angin muson yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin muson barat bertiup dari benua Asia menuju benua Australia, di mana ketika angin tersebut bertiup membawa uap air yang sangat banyak sehingga menyebabkan musim hujan di negara-negara Asia Tenggara. Angin muson timur berhembus dari benua Australia menuju ke benua Asia. Angin ini tidak terlalu membawa uap air yang banyak sehingga menyebabkan musim kemarau di negara-negara Asia Tenggara. Negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisik. Iklim fisik adalah iklim yang dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan, laut, pegunungan, dan dataran. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam klimatik. Terkadang karena perubahan iklim yang ekstrim akan mengakibatkan banyak bencana alam klimatik seperti kekeringan di Jawa Timur, puting beliung ayam Filipina, banjir di Bangkok Thailand, bahkan juga ada kebakaran hutan sering terjadi di hutan-hutan Kalimantan, bahkan di Malaysia. Nah, peran negara ASEAN adalah saling membantu negara-negara yang terkena bencana dalam rangka menanggulangi bencana tersebut bersama-sama. Faktor geologis. Faktor geologis adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan fungsinya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah temukan antar lempeng. Lempeng yang dimaksud adalah lempeng Pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng India Australia. Nah, tumbukan antar lempeng akan menimbulkan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan ASEAN dikenal dengan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Pergerakan antar lempeng akan mengakibatkan bencana geologis seperti gempa bumi. Bahkan apabila gempa bumi terjadi di tengah laut, maka akan menimbulkan tsunami seperti yang pernah terjadi di negara ASEAN. Contohnya Indonesia pada tahun 2014 di Aceh. Faktor sumber daya alam. Sumber daya alam hayati dan non-hayati seperti laut, hutan, dan tambang hampir semua dimiliki oleh negara-negara ASEAN kecuali negara Singapura karena wilayahnya sangat sempit dan sumber daya alam yang dimiliki memang sangat terbatas. Sumber daya alam tersebut kebanyakan digunakan dan dieksploitasi untuk menunjang kehidupan masyarakat negara-negara ASEAN. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di daerah tersebut. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN harus melakukan pertukaran sumber daya melalui kegiatan jual beli.
Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang bisa kita bagi dua. Pertama, pengaruh dari teknologi transportasi. Yang kedua adalah pengaruh dari teknologi komunikasi. Pengaruh teknologi transportasi terhadap perubahan ruang. Teknologi transportasi sampai pada saat ini sudah berkembang sangat pesat, baik itu teknologi transportasi darat, laut maupun udara, sehingga teknologi transportasi membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti sawah dan hutan dibangun untuk membangun sarana transportasi seperti jalan, bandara, stasiun, rel kereta, dan sebagainya. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Orang-orang zaman sekarang lebih banyak melakukan komunikasi dengan jarak jauh melalui internet tanpa harus bertemu secara langsung. Namun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Sejak diberlakukannya AFTA atau Asia Free Trade Area di negara-negara ASEAN, segala kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dari sumber-sumber daya yang ada di setiap negara ASEAN sangat mudah sekali dipasarkan dan jangkauan juga lebih luas negara-negara ASEAN tersebut. Ini menyebabkan banyak negara-negara ASEAN dapat memperoleh barang dan jasa dari dalam maupun luar negeri. Contoh berikutnya, Singapura juga menghasil barang-barang elektronik juga dengan gampang memasarkan, dan masyarakat ASEAN juga lebih mudah untuk mendapatkan di tiap-tiap negara ASEAN. Nah, interaksi ini menyebabkan kegiatan ekspor dan impor antar negara ASEAN yang diharapkan akan dapat memajukan ekonomi negara ASEAN sendiri. Pengaruh konversi lahan terhadap ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini mengakibatkan yang pertama, lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas pangan dari pertanian akan menurun. Yang kedua, pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air, ataupun udara. Dan ketiga, konversi lahan akan menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman akan mengakibatkan yang pertama, lahan berkurang sehingga produktivitas pangan dari pertanian juga akan menurun. Yang kedua, petani dan buruh kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka atau LTH. Dan yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Baik,
Sampai di sini materi hari ini. Untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi ini, Bapak akan berikan tugas mandiri. Coba jelaskan secara singkat perubahan dan interaksi antar ruang apa saja yang terjadi di negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh satu faktor alam, dua faktor ilmu dan teknologi, tiga kehidupan ekonomi, dan empat konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman. Baik, sampai di sini materi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih.